Karena beliau melakukan hal tersebut, akhirnya ketika dinampakkan surga, beliau malah menyesal. Assalamualaikum brother, kembali lagi di channel Cerita Kisah Islami. Sebelum itu, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah menyesal diperlihatkan surga saat sakaratul maut. Ternyata inilah penyebabnya. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe aja sehingga tidak ketinggalan video menarik lainnya dari CKI, Cerita Kisah Islami. Ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau memiliki kebiasaan yang unik dan positif, yaitu selalu datang salat berjamaah dan i'tikaf. Namun bukan mengambil saf paling depan tepat di belakang imam, tetapi selalu mengambil bagian saf paling depan di pojok, baik itu kanan maupun kiri. Alasan ia sering melakukan itu karena ia tidak ingin mengganggu ataupun menghalangi orang lain yang ingin melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan beliau ini sudah dipahami oleh sahabat Rasulullah yang lain, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasulullah pun bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang melihat Sya'ban. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun, yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir subuh akan terlalu siang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai dilaksanakan, Sya'ban pun belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasul pun bertanya lagi kepada para sahabat, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun, tak ada seorang pun yang menjawab. Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa ia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut dan meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid menuju ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu yang sangat lama. Terlebih mereka menempuhnya dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah pun sampai dan para sahabatnya tiba di rumah Sya'ban pada waktu duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, Rasul pun mengucap salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam Rasul. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi ini? Ucap Rasul. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semuanya. Satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Rasul pun melantunkan ayat yang terdapat surat Al-Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang-orang sakaratul maut tidak bisa disaksikan orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu an. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih indah? Subhanallah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin.
Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai dua baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus yang baru di dalam dan yang lama di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang terkena hanyalah baju yang luarnya saja. Dan sampai di masjid dia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang bagus yang baru. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring, yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar melakukan sholat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari kematian, kedinginan, dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju bututnya saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaiannya yang baru. Berikutnya, Sya'ban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam gelas susu. Bagi yang pernah ke Tanah Suci tentu mengetahui ukuran roti Arab, sekitar 3 kali ukuran rata-rata roti Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban merasa iba. Kemudian ia membagikan 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat surga tersebut, Sya'ban pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah. Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa dia tidak optimal. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kadar yang berbeda-beda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga semuanya selalu berbuat kebaikan yang diridhai Allah agar menjadi penduduk surga Firdaus nanti. Amin ya rabbal alamin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next video.